Hai guys, welcome back to Ruang Gelap. Apa kabar kalian semua? Kemarin gue upload di TikTok tentang foto-foto paling emosional dan banyak banget orang yang suka. So, kali ini di YouTube channel kita bakal bahas foto-foto paling menyeramkan dan aneh. So, brace yourself and welcome to Ruang Gelap. Foto pertama adalah foto keluarga Cooper. Pada tahun 1950, keluarga Cooper baru saja pindah ke rumah baru di Texas dan mereka mengadakan acara makan malam pertama bersama-sama. Nah, waktu mereka lagi makan malam, bercanda, ngobrol, Mr. Cooper punya ide untuk mengabadikan momen ini dan langsung ambil kamera dan suruh ibu serta istrinya duduk bareng anaknya, senyum, dan dia ngambil foto ini. Waktu itu nggak ada hal yang aneh, tapi besoknya waktu dia cetak foto ini ternyata ada bayangan yang super creepy. Bisa kalian lihat di bagian kanan apa kiri sih? Kanan. Di sisi kanan ini ada sosok yang tergantung dari langit-langit kayak upside down dan ini bener-bener creepy banget. Foto ini diambil di tahun 1950 ya, jadi belum ada yang namanya edit atau Photoshop. Jadi ini kalaupun adalah error dari kameranya, error yang kayak gimana bisa sampai menciptakan bayangan kayak gini. Sampai sekarang misteri kenapa ada penampakan ini di foto nggak pernah terjawab dan probably one of the scariest picture that's ever taken. Foto selanjutnya adalah sebuah potret Regina K. Walters. Regina adalah seorang remaja berumur 14 tahun yang melarikan diri bersama pacarnya Ricky Lee Jones yang lalu dinyatakan hilang. Ternyata tragedi naas menimpa pasangan ini. Suatu hari mereka ini lagi hitchhiking atau menumpang dengan seorang pengemudi truk dan ternyata mereka nggak tahu kalau pengemudi truk ini adalah seorang pembunuh berantai yang disebut-sebut sebagai The Truck Killer yang membunuh dan memperkosa 50 wanita selama 15 tahun. Jadi dia ini memang jalan-jalan pakai truk cari korban untuk dia perkosa dan dia bunuh dan di dalam truk ini udah ada killing kit atau peralatan untuk dia membunuh. Waktu Regina dan Ricky naik ke truknya, dia ini langsung membunuh Ricky, tapi dia menyandra Regina untuk dijadikan mainannya entah berapa lama. Robert ini orang yang sadis, dia menyiksa Regina, bahkan beberapa kali menelpon keluarga Regina cuman untuk menceritakan kesadisan apa aja yang dia lakukan ke Regina. Di foto ini kita bisa lihat Robert memotong rambut Regina sangat pendek sampai seperti laki-laki. Dan kemungkinan foto-foto Regina yang ketakutan ini diambil sebelum dia dibunuh. Selanjutnya adalah potret ibu termuda di dunia. Menjadi ibu itu sebenarnya bukanlah hal yang menyeramkan atau aneh, tapi Marcela Medina de Huro ini melahirkan seorang anak saat dia berumur 5 tahun 7 bulan 23 hari. Awalnya kedua orang tua Marcela ini menyadari bahwa perut anaknya semakin membesar dan waktu dibawa ke dokter ini awalnya diduga kemungkinan besar tumor. Tapi waktu diperiksa ternyata Marcela ini hamil 7 bulan. Dan diketahui bahwa semua organ Marcela ini sudah mengalami pubertas dan dia ini sebenarnya sudah mengalami menstruasi sejak berumur 2,5 tahun. This is so weird. Dengan proses sesar, Marcela akhirnya melahirkan anaknya yang diberi nama Gerardo. Yes, I said it correctly. Yang dibesarkan sebagai adiknya sampai Gerardo berumur 10 tahun barulah diberitahu kalau Marcela ini sebenarnya bukan saudaranya tapi ibunya. Hingga sekarang tidak pernah diketahui siapa ayah dari Gerardo atau siapa yang menghamili Marcela, tapi banyak orang yang curiga ayah kandung Marcela lah yang menghamili Marcela sendiri. Ayahnya ini juga sempat ditangkap oleh polisi, tapi karena nggak punya bukti yang kuat, jadi dibebaskan. Marcela sendiri bungkam, dia nggak mau ngomong apapun dan bahkan nggak mau diinterview. Gua rasa dia mungkin trauma, of course, pasti trauma sih.
Foto keempat adalah foto ini. Mungkin kalau dilihat sekilas ini kayak foto biasa, tapi sebenarnya ini foto jenazah yang sudah membusuk tapi dimumifikasi, dirias, difoto dan fotonya disebarkan. Pada tahun 2006, kepolisian California menemukan sebuah mayat yang sudah sangat membusuk di dekat jalan tol. Mayat ini ditemukan di dekat tenda yang bertuliskan "No go, no eat, no drink, murder". Karena kondisi mayat ini sudah terlalu rusak dan membusuk, polisi akhirnya memumifikasi mayat ini, meriasnya seperti kayak kelihatan jadi muka dia saat masih hidup, lalu disebarkan supaya identitas mayat ini segera ditemukan, karena polisi benar-benar nggak tahu ini mayat siapa. Dan ternyata butuh waktu 11 tahun hingga akhirnya mayat ini diketahui bernama Christine Martel Kuhn yang sudah lama banget memang dicari oleh anak dan suaminya. Foto selanjutnya adalah this. Fenomena shell shock. Sekilas kelihatan kayak prajurit yang lagi senyum, padahal prajurit ini sedang mengalami shell shock, yaitu kondisi di mana dia ini terlalu banyak melihat hal-hal yang membuat dia trauma, sehingga dia ini kebingungan, histeris, dan pikirannya kosong sehingga agak terganggu. Mungkin kayak kerasukan, tapi ini bukan kerasukan, ini adalah sebuah penyakit mental yang banyak dialami oleh banyak prajurit, karena mereka ini, you know lah, apa yang mereka lihat di medan perang, darah, bunuh-bunuh, ternyata menjadi prajurit atau tentara itu memang bukanlah hal yang mudah. Selanjutnya sebuah foto yang diposting di 4chan atau sebuah forum kayak Reddit gitu-gitulah pokoknya. Mungkin nggak terlalu famous di 4chan atau sebenarnya orang Indo main 4chan. Gue sebenarnya kurang tahu. Gue sendiri nggak pernah main 4chan. Pada bulan November 2007 ada seseorang yang memposting foto seorang wanita dan sebuah teka-teki dan dia mengatakan kalau kalian bisa menjawab teka-teki ini dengan benar, aku akan memberitahu di mana wanita ini dikuburkan. Waktu itu banyak orang yang mengira ini adalah prank atau orang iseng. You guys know what happens on internet. Gak semua hal itu serius dan benar. Tapi setelah orang-orang sadar bahwa foto wanita ini adalah Emily Sanders yang hilang beberapa hari lalu, banyak orang yang mulai mencoba untuk menjawab teka-teki karena who knows, mungkin aja ini adalah hal yang benar. Karena Emily Sanders belum ditemukan dan kalau memang dia dikubur, orang ini pasti pelakunya. Sampai akhirnya ada satu orang yang berhasil menjawab teka-teki ini dan bener aja orang yang memposting foto ini langsung memberikan titik koordinat. Dan waktu dimasukin di Google Maps, titik ini mengarah ke daerah di El Dorado. Dan waktu polisi datang ke lokasi ini, mereka langsung menemukan sebuah kuburan dan mayat wanita, yaitu Emily Sanders. Untungnya polisi berhasil menangkap pembunuh dan orang di balik postingan foto ini bernama Israel Mireles dan dia mengaku bersalah pada Februari 2010 kemarin. Foto terseram terakhir, last but not least, Yahudi terakhir di Vinnitsa. Foto ini diambil saat rombongan Holocaust Jerman menduduki Ukraina dan sampai di sebuah kota yang bernama Vinnitsa. Dan mereka ini mengeksekusi semua orang Yahudi di sana tanpa ampun sama sekali. Kalau kalian lihat itu ada lubang dan banyak banget mayat di bawah sana yang diduga adalah orang-orang Yahudi yang sudah dieksekusi. Dan sebelum mereka mengeksekusi orang Yahudi terakhir, mereka ini masih sempat-sempatnya mengabadikan momen ini dan kalian bisa lihat tatapan kosong si laki-laki yang kayak udah pasrah dan terluka banget. Sedangkan banyak wajah-wajah para prajurit yang kayak they don't care dan mereka kayak bener-bener gak ada hati sama sekali. Dan gue yakin ini pasti momen yang sangat-sangat menakutkan dan very heartbreaking untuk si laki-laki ini sebelum dia dibunuh. Waktu gue research foto-foto terseram, sebenarnya ada banyak banget foto-foto lain yang juga memiliki cerita di baliknya. Dan kalau kita lihat lagi foto-foto tadi, kita bisa somehow ngerasa emosi orang-orang yang ada di dalam foto. It's weird. Kalau kalian suka dengan video ini, give me thumbs up dan jangan lupa untuk subscribe. See you guys on the next video. Stay safe and stay alive.